Halo teman-teman, saya ada pertanyaan nih. Berikut ini gambar apa ya kira-kira? Kesenian atau kebudayaan? Ayo, apa coba? Teman-teman, ketika ada kata budaya, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Antropologi, sosiologi, atau humaniora? Bingung ya? Oke, tidak jauh-jauh dulu ya. Kalian tidak usah bingung. Meskipun ada kaitannya dengan cabang ilmu tersebut, kita ambil bahasan yang mengarah pada materi pelajaran seni budaya saja ya. Kita kelompokkan bahasan kita menjadi dua bagian, yaitu budaya dan seni. Nanti kita akan bahas satu-satu, tetap di channel Bu April. Itu tadi sebagai intermezzo. Sebelum membahas materi, kita akan membuat peta konsep mengenai budaya supaya memudahkan teman-teman dalam belajar. Budaya dibagi atas 1. Konsep budaya, 2. Ciri-ciri budaya, 3. Fungsi budaya, 4. Unsur-unsur budaya, dan yang terakhir ada wujud kebudayaan. Kita bahas mengenai konsep budaya. Secara etimologi, pengertian budaya dibagi atas dua bahasa. Yang pertama berasal dari bahasa Sanskerta, dan yang kedua berasal dari bahasa Inggris. Dari bahasa Sanskerta, menurut Kuncharaningrat, yaitu budaya merupakan bentuk jamak dari budi, budia atau akal, yang kemudian diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Sementara itu dalam bahasa Inggris, budaya disebut dengan culture, yang berasal dari bahasa Latin colere, yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan. Dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Poin berikutnya ada definisi budaya. Adalah daya budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Sedangkan hasil dari cipta, karsa, dan rasa disebut kebudayaan. Dan pada umumnya kebudayaan diwariskan dari generasi ke generasi secara turun-temurun yang dimiliki oleh sebuah sekelompok orang atau masyarakat. Berikutnya yaitu mengenai ruang lingkup. Bicara budaya, ruang lingkupnya sendiri sangatlah luas dan umum, mulai dari norma kehidupan, mata pencaharian hidup atau ekonomi, kesenian, tatanan politik, bahkan hingga ke sistem religi, sehingga mencakup suatu pola hidup menyeluruh yang kompleks, abstrak, dan luas. Kemudian yang terakhir ada sifat budaya. Sifat kebudayaan yaitu ada esensial, universal, adaptif, dinamis, dan integratif. Yang pertama, esensial. Budaya memberi kita identitas. Identitaslah yang menjadikan setiap kebudayaan itu unik. Contohnya,
yaitu meskipun masing-masing suku di Indonesia memiliki bahasa atau dialek masing-masing, tapi untuk memudahkan komunikasi antar suku yang berbeda sekaligus untuk menunjukkan identitas bangsa kita, maka bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya, universal. Perwujudan kebudayaan mempunyai ciri-ciri khusus yang sesuai dengan situasi maupun lokasinya. Untuk menjelaskan ini, kita dapat belajar dari pepatah, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Jadi, untuk mengaplikasikan suatu kebudayaan, kita harus melihat konteks lokasi dan masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya, adaptif. Kebudayaan dapat menyesuaikan diri. Contohnya yaitu adaptasi terhadap budaya luar. Sebab terjadinya bencana alam pada masyarakat tertentu menyebabkan mereka harus pindah ke daerah lain yang mempunyai kebudayaan berbeda. Selanjutnya, dinamis. Seiring perkembangan zaman, tentulah terjadi perubahan pada budaya. Namun, perubahan ini umumnya terjadi bertahap. Jika budaya tidak berubah mengikuti perkembangan zaman, umumnya budaya tersebut akan mati dan ditinggalkan, sehingga budaya merupakan hal yang dinamis. Yang terakhir, integratif. Kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda dapat beradaptasi terhadap kebudayaan mayoritas di masyarakat. Akan tetapi masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. Nah, selesai sudah bahasan kita mengenai konsep budaya. Kita tarik kesimpulan. Segala hal yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam kehidupannya itu dikategorikan sebagai kebudayaan. Tetapi perlu diingat, sesuai kondisi perkembangan zaman, budaya bisa berubah dan berkembang karena budaya itu dinamis dan relatif. Kesimpulan, pengertian kebudayaan secara umum adalah keseluruhan pemikiran, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Maka kebudayaanlah yang secara sederhana membedakan antara manusia dan binatang. Teman-teman, saya rasa sudah paham ya mengenai pengertian dasar budaya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan materi di video berikutnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel Bu April agar kalian tidak ketinggalan materi.